untuk melakukan suatu amalan atau amalan kerejekian ataukah amalan-amalan yang lain tentang, intinya ya tentang kerejekian. Biasanya kan banyak, amalan-amalan atau melakukan amalan atau afirmasi juga bisa, atau untuk melakukan doa ataukah yang lain-lain, dzikir, tapi tidak pernah berhasil atau tidak pernah tidak pernah terkabul permintaannya. Nah, itu apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Kang Di. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini Kang Di mau membahas tentang eh, amalan ya. Kadang untuk melakukan suatu amalan atau amalan kerejekian ataukah amalan-amalan yang lain tentang intinya ya tentang kerejekian. Biasanya kan banyak amalan-amalan atau melakukan amalan atau afirmasi juga bisa, atau untuk melakukan doa ataukah yang lain-lain, dzikir, tapi tidak pernah berhasil atau tidak pernah tidak pernah terkabul permintaannya. Nah, itu apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, jadi di sini Kang Di mau membahas tentang itu ya. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya itu biasanya, atau bukan biasanya, tapi itu memang ya, itu berhubungan dengan hati. Nah, itu semuanya berhubungan dengan hati. Mau amalan apapun itu bagus. Mau sholawat, ataukah mau amalan-amalan yang lain. Nah, itu semuanya tergantung dari hati kita sendiri. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu memang sudah melakukan ya, sudah melakukan wirid, dzikir, ataukah kalau yang pakai afirmasi sudah berafirmasi, ataukah yang memakai amalan sudah memakai amalan, ataukah yang pakai apa ya namanya itu eh, alat-alat yang lain atau media-media yang lain seperti media beras ataukah yang uang atau uang logam ataukah yang lain, itu sudah dilakukan tapi tidak ada hasil. Nah, itu kenapa? Yaitu kembali lagi ke hati kita sendiri. Karena apa? Itu kuncinya. Kuncinya itu biar berhasil itu harus satu, niat. Itu udah paling utama. Niat, kemauan kuat, itu harus harus tahu ya, ini kuat, tahu atau mau mau melakukan, yakin. Nah, ini yakin. Terus ikhlas yang paling utama, ikhlas. Jadi melakukannya itu ya memang harus benar-benar ikhlas dari hati, bukan hanya kemauan apa ya yang dipikirkan, itu bukan bukan hasilnya, tapi pas lagi melakukan atau pas lagi melakukan amalan itu ataukah melakukan doa-doa itu. Terus yang berikutnya itu sabar. Karena apa? Karena semuanya itu perlu proses. Nah, perlu proses. Dan prosesnya itu ada yang sebentar, ada yang lama. Itu tergantung dari hati kita sendiri. Kalau kita hatinya itu memang sudah ikhlas, ikhlasnya itu di level tinggi atau level ikhlas yang sebenarnya, itu insya Allah cepat, cepat terkabul. Dan ini biasanya itu agak agak lama ya, biasanya agak lama karena untuk mendalami ikhlas itu memang agak sulit. Memang dilihatnya itu memang gampang, bisa diucapkan gampang. Karena apa? Karena ikhlas atau sabar, ikhlas dan sabar itu memang nggak bisa dilihat.
hanya bisa dirasakan. Itu teman-teman harus bisa memahami yang ini ya. Kunci semuanya untuk keberhasilan tentang doa, afirmasi atau melakukan amalan-amalan itu yang paling utama itu memang ikhlas dan sabar. Ikhlas itu ya memang benar-benar ikhlas melakukannya, jangan memikirkan hasilnya. Nah, itu gimana ya? Memang agak sulit. Memang semuanya yang kita dapat itu malah yang tidak terpikirkan oleh kita sendiri. Jadi begini, yang kita dapat itu malah yang di luar logika. Nah, atau pemikiran yang sadar. Nah, itu. Karena apa? Karena kalau mau melakukan semua itu biar kita ikhlas, biar bisa melewati mau mencapai level ikhlas. Itu memang harus memakai alam bawah sadar. Kalau untuk sadar, untuk yang pemikiran sadar itu biasanya malah berlawanan. Nah, itu memang dari hukum alamnya seperti itu. Jadi gimana ya untuk menjelaskannya? Jadi apa yang kita dapat itu di luar dari pemikiran sadar kita. Tapi yang terkabul itu biasanya yang pemikiran di alam bawah sadar. Contohnya seperti ini. Contohnya, jadi dari niat hati itu pengen ambil contoh motor itu dalam hati, tapi dalam hati itu ngomongnya tidak diucap ya, dalam hati itu tidak diucap karena itu kan di alam bawah sadar. Itu berbicaranya itu saya pengen motor atau pengen uang atau pengen berlian emas atau yang lain-lain lah, harta. Nah, tapi kalau di pemikiran sadar atau kita itu selalu memikirkan yang tadi kita ucapkan di dalam hati, itu nanti malah menjadi pemikiran sadar. Nah, gimana ya pemikiran sadar? Nah, itu nanti malah menghalangi untuk energi positifnya itu mau masuk ke di alam bawah sadar. Jadi pahami nggak ya? Jadi gampangannya gini, apa yang didapat itu di luar dari pemikiran sadar kita. Itu teman-teman, bisa dipahami nggak? Ambil contohnya lagi, kita tidak memikirkan bahwa hari ini ataukah sekarang atau besok atau kapan itu tidak memikirkan bahwa mau dapat hadiah atau dapat uang entah dari mana, itu tidak terpikirkan, tapi tiba-tiba dapat uang. Yang dipikirkan malah bukan uang, tapi yang di pikiran kita itu bukan uang. Untuk mengharapkan itu yang lain. Nah, atau kita memikirkan yang gampangannya aja ya tadi barang apa. Tapi itu malah nggak terkabul. Tapi kalau itu dilupakan, yang pemikirannya atau yang dipikirkan kita itu udah dihilangkan atau dihilangin, nggak usah dipikirin, nanti yang muncul malah yang tadi yang ada di alam bawah sadar. Nah, itu nanti yang didapat. Yang tadinya ngomong di alam bawah sadarnya itu saya pengen uang, udah nggak usah diucap, dalam hati aja langsung dibuang, udah dilupakan, tapi udah diniatkan tapi langsung dibuang, jangan dipikirkan terus. Kalau dipikirkan itu nanti malah nggak terkabul, karena nanti malah jadi ke pemikiran
sadar. Karena apa? Karena apa yang kita dapat itu di luar dari pemikiran sadar kita, tapi ada di niat. Niatnya di mana? Ya tadi di dalam hati atau ada di apa ya, di alam bawah sadar kita itu niatnya apa. Jadi niatnya ini itu bertolak belakang ya, bertolak belakang. Jadi kalau kita ngomong itu, kalau ngomongnya gini ibaratkan, eh, saya besok mau habis gajian mau beli eh, motor, kayak mau beli apa gitu. Tapi nanti pas lagi hari H itu malah nggak tercapai, malah nggak bisa. Mungkin pas lagi hari hanya itu entah ada kepentingan mendadak ataukah ada ya pokoknya intinya yang mendadak, yang urusannya mengurangi dana yang mau buat beli motor itu biasanya seperti itu. Jadi intinya itu gagal. Untuk segi gagalnya itu jalannya beda-beda, tapi intinya, dari intinya ini, apa yang pernah kita ucapkan, apalagi kita ucapkan ke orang-orang, itu biasanya malah menjadi gagal. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau hanya diniatkan di hati, tidak diucap, itu insya Allah biasanya malah terkabul. Karena itu memang dari hati. Nah, itulah nanti itu yang namanya tadi ikhlas, yang atau apa ya, ikhlas atau sabar. Yang ikhlas tadi, yang benar-benar itu ya seperti itu contohnya. Dan melakukannya itu yaitu ikhlas itu ya memang tidak dipikirkan secara logika ya, memang agak-agak gimana ya, karena memang ikhlas itu nggak bisa dilihat ya, hanya bisa dirasakan. Gitu untuk teman-teman ya. Untuk sabar juga itu penting karena itu untuk proses. Dan jangan lupa semuanya itu perlu proses. Prosesnya itu tidak sebentar. Mungkin bisa bertahun-tahun. Apa yang kita niatkan itu nanti terlaksananya itu mungkin bisa tahun depan. Kalau yang lebih cepat ya bisa bulan depan, atau bisa 2 tahun depan. Nah, itu tergantung dari tingkat apa yang kita niatkan atau yang kita mau seperti apa. Nah, itu tergantung dari niat lagi, dari hati. Dan ini juga berkaitan dengan kalau yang sudah berkeluarga, itu semuanya berkaitan. Jadi kalau sudah berkeluarga, itu semuanya berkaitan. Jadi yang pasangan itu semuanya harus saling mendukung. Nah, itu insya Allah lebih cepat. Kalau tidak mendukung, itu untuk nanti bisa memunculkan atau malah jadi menciptakan energi negatif. Jadi semuanya yang kita inginkan itu malah jadi tidak terlaksana. Itu biasanya seperti itu. Itu yang untuk yang sudah berkeluarga, itu harus semuanya sinkron. Itu lebih cepat. Nah, itu memang dari alamnya seperti itu. Itu berhubungan dengan hati, dengan energi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya beserta energinya, semuanya ada di situ. Nah, itu untuk teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk melakukan sesuatu atau amalan ataukah zikir ataukah afirmasi yang berhubungan dengan permintaan, itu kuncinya hanya di ikhlas atau kuncinya hanya di hati. Ikhlas dan sabar. Ikhlas untuk melakukannya, sabar untuk prosesnya. Nah, ini kuncinya hanya satu, untuk menuju apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita lakukan, doa, afirmasi ataukah itu amalan-amalan, kuncinya hanya di hati. Ikhlas dan sabar. Ikhlas untuk melakukannya, sabar untuk prosesnya. Insya Allah lebih cepat.
terkabul. Nah, begitu kan kawan ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.